Kita buka modulnya. Ya, oke. Kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang kedua. Sudah kelihatan ya, file ya? File kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bentuk turunan yang menggunakan sifat-sifatnya ya, atau rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumusnya itu muncul dari definisinya ya. Nah, ini selalu dari definisi ini. Oke. Nah, kita akan membuktikan satu persatu rumus-rumusnya supaya nanti kalian nggak ketukar-tukar ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kayak di latihan satu kemarin. Nah, ini ada yang bentuk akar, bentuk pecahan. Nah, silakan dibaca sendiri. Nah, sekarang kita mulai dari sifat dasar turunan. Sifat dasar turunan itu bentuk fungsi yang polinom ya. Ini fungsinya bentuk polinom. Bentuknya seperti apa? Nih, fx itu adalah ax pangkat n. Maka turunannya adalah a kali n x pangkat n-1. Nah, ini adalah rumus turunan ya selama ini kalian pakai ya. Mungkin di limit kemarin kalian pakai, atau mungkin di fisika kalian juga pakai gitu ya, buat nyari kecepatan. Kecepatan itu adalah turunan dari fungsi jarak gitu. Atau mencari percepatan, percepatan itu adalah turunan dari fungsi kecepatan gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat asal rumus itu sebenarnya dari mana. Nah, perhatikan gini, teman-teman. Kita akan membuktikan rumusnya. Kalau kita punya fungsi bentuk polinom ax pangkat n, kemudian kita mau cari f aksen x-nya itu apa? Nah, karena dia berupa turunan, berarti selalu masuknya ke definisi turunan. Ini ya, yang kemarin sudah kita bahas. Turunan itu adalah nilai limit dari kecepatan rata-rata, gitu kan? Laju rata-rata. Maka kita butuh fx plus delta x dari sini. Nah, ini kita substitusi ke fungsi kita. Nah, ini muncullah bentuk binom Newton ya. Ini binom Newton. Binom Newton itu sudah kita pelajari kemarin ya, yang berpangkat 3 itu kan, minggu kemarin. Nah, tapi di sini pangkat n. Nah, mencari koefisiennya gimana nih? Dapat ini apa, Bu? Oke. Nah, teman-teman, kalau pangkat binom Newtonnya itu pangkat n, maka kita nggak bisa memakai bantuan segitiga Pascal. Nah, kita bantuannya larinya ke kombinasi. Nah, sekarang kita mau lihat, kita mencicipi materi kombinasi kelas 12 sedikit aja. Kombinasi itu apa? Nah, saya punya contoh kecil ya, saya beri contoh. Misalnya kalian di pelajaran menggambar Boro misalnya ya, kalian suruh ngasih warna yang aneh-aneh, misalnya kalian mau membuat warna-warna yang berbeda sama warna yang dimiliki teman-teman mungkin ya. Nah, tapi di rumah kalian cuman punya warna cat tersedia, warna cat itu cuman ada 3. Nah, ini misalnya kalian cuman punya merah yang tersisa, kemudian hijau, kemudian satu lagi warna kuning nih. Nah, kuning. Nah, warna saya kok cuma ada 3 ya, padahal Boro mintanya lebih dari 3 warnanya. Nah, berarti kalian harus menciptakan warna baru dari 3 warna dasar ini ya. Nah, caranya gimana? Mencampur. Misalnya kalian mau mengkombinasikan, membuat warna cat baru. Dari warna cat yang ada ini pasti ya. Mau beli nggak punya uang, jauh belinya. Jadi harus di rumah aja gitu kan. Nah,
Maka membuat warna cat baru itu dengan mengkombinasikan dua warna berbeda supaya lebih banyak yang muncul gitu ya. Nah, ada berapa warna baru yang bisa kita buat dari 3 warna cat yang kita miliki. Nah, berarti kita akan mengkombinasikan 2 warna berbeda, 2 aja. Jangan tiga-tiganya. Nah, kalau tiga-tiganya nanti cuma dapat 1 gitu kan. Nah, kalau 2 berarti oh saya bisa mencampur merah sama hijau. Nah, ini tapi dengan catatan ya. Ini yang kita buat pertama ini takaran yang kita ambil itu harus sama, nggak bisa berbeda. Kalau berbeda ya nanti pasti warnanya jadi gradasinya jadi beda ya. Merah sama hijau. Oke, dapat 1. Kemudian merah sama kuning. Oke, dapat warna berbeda lagi. Kemudian hijau sama kuning. Ya pasti dapat warna berbeda lagi kan gitu. Kalau misalnya hijau sama merah, oh ini udah ada nih. Ini nggak mungkin. Nggak ada lagi ya, Angel ya. Cuman 3 ya. Oke nih, cuman dapat 3. 3 warna berbeda. Nah, belum kalau 3 ini kita campur lagi ya. Kita campur lagi, kita dapat warna berbeda lagi pasti. Atau mungkin takarannya kita tadi cuman berapa mili, sekarang ditambah lagi. Atau merahnya lebih banyak, hijaunya lebih dikit. Itu juga pasti gradasinya jadi beda-beda. Itu ya caranya ya. Nah, tapi ini kita hitung yang takarannya sama dulu. Nah, sekarang kalau ini kan unsur yang disediakan itu di sini cuma 3 ya, merah, hijau, kuning. Nah ini nanti kita kasih lambang N gitu. Kemudian unsur yang akan dikombinasikan, unsur yang dikombinasikan itu adalah R. Nah ini dengan catatan R itu harus kurang dari atau minimal sama dengan N. Nah maka rumus kombinasinya adalah NCR. Nah, ini rumusnya nanti adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N min kembali. Kan. Nah, bener nih. N min R faktorial. Oke, nah nanti kalau mau tanya Bu rumus itu dari mana, nanti tanyalah sama guru kelas 12 nanti ya. Disimpan dulu pertanyaannya. Nah, sekarang kita mau menjabarkan ini kalau unsur yang disediakan lebih banyak dari 3 kan pasti males ya kalau mau manual ngitungnya. Nah, kita mending pakai rumus aja. Nah, kita mau mencocokkan nih 3 kalau pakai rumus gimana? Tadi N-nya ada 3 ya, tadi 3 warna berbeda kan? R-nya tadi yang akan kita kombinasikan cuma 2 warna berbeda kan? Nah, ini berarti menjadi 3C2. Nah, menjadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 min 2 faktorial. Oh, saya lupa menjelaskan nih. N faktorial itu maksudnya apa? N faktorial ini dibaca N faktorial. Dibaca N faktorial. N faktorial. Jadi di matematika itu tanda seru. Tanda seru ini bukan tanda baca di bahasa Indonesia ya. Dia adalah N faktorial, tanda faktorial. Artinya perkalian bilangan bulat, bilbul, dimulai dari N menyusut satu-satu berakhir di angka 1. Nah, karena bilangan bulat ya. Nah, berarti di sini kalau kalian dapat 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Stop. Faktorialnya hilang kalau udah berakhir di angka 1.
dibagi 2 faktorial itu 2 dikali 1. 3 dikurangi 2 itu 1 dihitung dulu ya, baru faktorial. 1 faktorial ya udah 1. 2 dicoret sama 2. 3. Nah, ini kita dapat 3 seperti yang di atas tadi ya. Ini hitungan matematisnya, ini hitungan manualnya. Gitu. Nah, kombinasi ini lah yang akan kita pakai untuk menentukan koefisien di penjabaran ekspansi binom ya. Binom. Newton A plus B berpangkat N. Nah, jabarannya adalah ini. Kombinasi ini berlaku di koefisiennya, segitiga Pascalnya itu ya. NC0. Nah, kombinasi itu mulai dari 0 unsur nih suku pertama di sini. A-nya pangkatnya dari yang terbesar dari N. Aduh, kaget pintunya. B-nya pangkat 0. Ditambah, kemudian suku yang kedua itu kombinasinya adalah NC1. Nah, ini bertambah 1 ya, mulai dari 0. A-nya pangkat N-1, B-nya pangkat 1. Ditambah, suku yang ketiga berarti NC2. A-nya pangkat N-2, B-nya pangkat 2. Ditambah dan seterusnya ya, karena kan kita nggak tahu N ya. Ini titik sampai suku yang terakhir berarti NCN kan R-nya itu maksimal sama dengan N. Nah, itu mentokan terakhir, suku yang terakhir. A-nya berpangkat 0, B-nya pangkat N. Nah, begitu. Jadi kombinasinya itu muncul di koefisien jabaran binomnya gitu ya. Inilah sampai terakhir di NCN. Oke, nah kita lihat lagi ke penjabaran binom di rumus kita tadi. Nah, Maaf ini Bu, ya apa? saya mau nanya yang CC tadi Bu. Oke, kopi. Masih kurang ngerti Bu. Yang mana? Yang itu CR apa? CR NCR. tuh apa sih Bu? Ini nih, N itu adalah unsur yang disediakan di soal. Nah, kalau di soal kita ini tadi, yang ini, soal yang ini tadi, permasalahan kombinasi, N unsur yang disediakan adalah, nih, unsur yang tersedia adalah warna cat yang berbeda ini cuma ada 3. Oke, kopi. R Oke itu Bu. adalah unsur yang mau dikombinasikan. Nih, kita akan mengkombinasikan berapa unsur. Nah, di sini ada 2 unsur nih R-nya. Nah, kemudian masukkan ke rumusnya. Berarti 3C2 ya. 3 itu N-nya, unsur yang disediakan di soal. R itu adalah yang mau dikombinasikan. Nah, rumusnya itu adalah N faktorial dibagi. Nah, ini rumus ini nanti kamu nanya kelas 12 ya. Sama gurumu nanti. Rumusnya dari mana Bu atau Pak, nanti siapapun gurunya. Oke, paham Kope? Kope? Mana orangnya? Udah ya? Oke, sekarang kita Udah Bu, lanjut. cukup Bu. Oke, Saya ya, udah ya. nangkap lah Oh, udah dasarnya. nangkep. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kita. Nah, berarti di sini kan penjabaran ini kan binom Newton ya, X plus delta X berpangkat N nih. X-nya adalah sebagai A-nya ya, delta X itu sebagai posisi B. Nah, kita konsentrasi di koefisien-koefisiennya. Ini yang depan sendiri itu kan tadi NC0 ya. NC0 itu jabarannya gimana, Bu? Nah, dia berarti N faktorial dibagi 0 faktorial dikali N min 0 faktorial. Bu, 0 faktorial berapa? 0 faktorial itu kan tadi faktorial aja perkalian bilangan bulat bermula dari berapa yang difaktorialkan selesai di angka 1 gitu kan. Berarti 0 faktorial itu nanti didefinisikan nilainya 1, nggak ada nilai 0. Kalau ada 0 berarti nanti habis semua ya. Nah, 0 faktorial itu 1. N dikurangi 0, ya tetap N kan. Nah, maka di sini muncul N faktorial dibagi N faktorial, maka ini coret-coret aja 1 ya. Maka di sini koefisiennya 1. Nah, ini kenapa ini N, Bu? Nah, N ini berasal dari, kita mulai jabarin satu-satu ya. Ini adalah NC1. Nah, NC1 itu gimana, Bu?
N faktorial dibagi 1 faktorial kali N min 1 faktorial ya. Bu, beda. Oke, kita jabarin dulu. Ini belum selesai. Jabarin. N, kita bandingkan N sama N min 1, itu lebih besar yang mana, Kope? N sama N min 1. Lebih besar yang mana? N, Bu. N. Oke, berarti N yang kita jabarkan ya. Karena dia faktorial ya, berarti dia N dikali N min 1. Karena kan dia bilangan bulat nyusut satu-satu ya. Oke, paham ya? N. N min 1. Oh, di bawah ada N min 1. Ya udah dikasih faktorial. Kenapa ada faktorialnya? Karena kan kita nggak tahu N min 1 itu angka 1 atau enggak. Gitu kan ya. Dibagi 1 faktorial itu 1. N min 1 faktorial. Oh, ini sama, coret aja. Nah, kita dapat N. Paham, teman-teman? Marcel, paham? Masih rada bingung dikit sih, Bu. Oke, tapi masih bisa ngikutin ya. Ya, mungkin. Oke, semoga. Oke, nah ini sama N ya. Nah, sekarang kita yang bagian berikutnya nih. Yang ini nih. Dari mana nih? Tadi ini NC0, ya kan? NC0, NC1, ini NC2 berarti. NC2. Nah, N-nya itu ya N, karena binomnya N kan pangkatnya. Nah, kemudian R-nya yang mau kita kombinasikan 2 nih, udah yang kedua. Ini berarti N faktorial dibagi 2 faktorial kali N min 2 faktorial. Nah, sekarang kita mau jabarin dulu. Disederhanakan supaya kita dapat yang bentuk di sini ya, jabaran di modul. N sama N min 2 itu lebih besar N lagi ya, maka N kita jabarin. N dikali N min 1. Oh, ini jangan stop dulu karena yang di bawah N min 2. Satu lagi. N min 2 faktorial. Karena kita nggak tahu nih angka 1 atau enggak nih. Masih ada faktorialnya. Dibagi 2 faktorial tetap. N min 2 faktorial. Nah, ini sama nih. Coret ya. Nah, dapat nih. N dikali N min 1 dibagi 2 faktorial. Udah sama ya? Tuh, sama. Jelas? Angel? Maesa? Jelas? Nggak tahu Bu, kayaknya saya masih agak kebingungan dikit sih. Yang mana? Yang mana? Di ini dulu. Di apa? Yakinkan dulu. Bagian apanya? Mungkin saya bingungnya ini Bu, penerapannya gitu Bu. Ini kan Ibu jelasin ada 2 rumus gitu kan Bu. Saya bingung yang NC1 buat apa sama NC2 buat apa gitu. Oh, buat koefisiennya. Jadi kan kalau gini, ini saya review lagi deh. Jadi kalau misalnya kita punya binom A plus B pangkatnya 3, kita gampang nih pakai segitiga Pascal aja 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3. 1 buat di sini nih 1, kemudian plus 3, plus 3, plus 1, gitu kan? Maisa, ingat? Iya Bu. Ya, nah kalau nanti binom kita itu pangkatnya N, Maisa, kita bingung jabarinnya, kita pakai segitiga Pascal nggak bisa. Ini kan pangkatnya 3 nih. Nah, pangkat N gimana caranya nggak ketemu? Maka kita harus pakailah si kombinasi ini buat bikin koefisiennya. Oke, paham? Paham Bu. Oke, nah kemudian kombinasi kan kita belum belajar, maka saya munculkan rumus kombinasi di sini. Kombinasi itu adalah NCR, di mana N-nya adalah unsur yang yang disediakan di soal, berarti di kita itu berarti derajatnya tadi ya, N tadi. R itu adalah kita mau mengkombinasikan berapa nih yang mau kita kombinasikan berapa unsur gitu ya. Gitu. Atau kalau di sini berarti kalau kita baru di suku pertama itu berarti mulai dari R yang 0. Di
Jadi awalannya itu mulai dari 0. Awalnya dari mana? Dari sini loh. Nih, kalau kita pakai binom Newton kan di sini ini 1 kenapa? Karena di sini 0 gitu loh, ya. Paham ya? Ini kenapa 1? Karena di sini 0 gitu. Di sini 0. Oke, paham ya? Jadi ya jadi dia mulai dari R0. Nah, di sini R-nya udah 1 nih dan seterusnya. Sampai ya tergantung dia sukunya ada berapa gitu. Oke, semoga nyambung. Nanti kelas 12 akan diperjelas lagi kok. Tenang aja. Ini cuma saya mau ngambil ininya loh. Saya butuh supaya kalian paham ini dari mana sih Bu gitu. Ya. Ini adalah NC2 itu. Oke, dan seterusnya nih. Nah, ini suku yang terakhir. Suku yang terakhir ini berarti yang terakhir ya tadi NCN ya. Nah, NCN itu adalah N faktorial dibagi N faktorial kali N min N faktorial. Nah, N faktorial dibagi N faktorial hilang aja. N dikurangi N 0. 0 faktorial tadi definisinya adalah 1 ya. Ya udah 1 nih koefisien 1. Oke, kalau sudah, nah ini tadi masih punya A nih. A kita kali ke semua sukunya ya. Ini jadi A kali X pangkat N jadi AX pangkat N. Kemudian dan seterusnya sampai terakhir. Ini masih dapat, ini baru dapat Fx plus delta X. Nah, kemudian substitusilah ke definisi turunan. Oke, kita masukkan ke definisi turunan. Kita dapatkan, nah ini yang depan ini adalah yang ini tadi ya, Fx plus delta X. Yang belakang ini adalah Fx. Nah, oke. Kemudian karena ini sama nih, depan sama ini loh. Bentar, saya pakai warna kuning aja deh. Nih, ini AX pangkat N, yang ini AX pangkat N min ya, berarti dia bisa dicoret, oke? Coret aja nih. Nah, yang tersisa adalah AX pangkat AN, X pangkat N min 1, delta X, dan seterusnya. Masing-masing punya delta X, ya kan? Delta X. Maka delta X-nya kita faktorkan 1 ya, nih dia. Ini keluar 1, berarti dia nggak ada delta X. Ini pangkat 2, berarti nyusut 1. Ini pangkat N, berarti menjadi N min 1, gitu ya. Berkurang 1. Nah, delta X inilah yang akan dicoret dengan per delta X, maka jadilah bentuk linier sekarang ya, nggak ada pecahannya. Nah, sekarang tinggal substitusi delta X-nya masuk. Nah, perhatikan teman-temannya itu punya delta X semua nih, ya udah dia 0 ya. Ini 0, berarti yang tersisa adalah ini. Nah, maka terbukti bahwa turunan dari, kita punya nih rumusnya. Jadi, kalau kita punya fungsi bentuk polinom AX pangkat N, maka F aksen X-nya menjadi A dikali N, X-nya pangkatnya nyusut 1. Nah, ini rumus pertama kita ya. Oke. Sekarang kita mau lihat ke soal. Apakah masih ada yang pengen bertanya tentang rumus dulu nih sebelum kita lanjutkan ke soal? Stella? Jelas, Bu. Udah jelas ya? Oke, langsung ke soal ya. Oke, Caca udah join. Ini yang keluar masuk Zoom siapa ya? William, kamu di dalam? Bill? Oke, kita mau lihat ke soal sekarang. Nah, ini perhatikan teman-teman. Soal yang A. Kalau fungsinya itu bentuknya adalah akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, apakah rumus yang di atas ini bisa dipakai? Nares, rumusnya sudah bisa dipakai belum? Nares? Kamu lagi ke toilet.
Oh, jangan-jangan Nares yang hilang. Nares, kamu di dalam atau hilang? Hilang ya, Nares? Ya udah, Cherry deh, Cherry. 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 Ya Bu, ya Bu. Oke. Yang soal A ini, apakah rumusnya bisa langsung dipakai? Ya, bisa dipakai belum? Kurang tahu saya Bu. Sudah bentuknya udah sama dengan rumus belum? Rumusnya yang ini tadi. Nih. Sudah sesuai bentuknya? Nah, ini fungsi kita. Sudah bentuknya sudah AX pangkat N belum? Belum ya Bu. Belum, berarti harus diubah dulu jadi apa nih? Fx sama dengan, sebelum rumusnya dipakai ya, berarti jadi apa, Cherry? Oh, kenapa Bu? A-nya berapa? A-nya 1. 1. Kemudian X-nya pangkatnya berapa N-nya? 2/3. 2/3. Oke, kalau bentuknya sudah sesuai, nah sekarang baru boleh diturunkan, rumusnya boleh dipakai. Jadi F aksen X-nya apa, Cherry? Kenapa Bu? Oh, Turunannya apa jadinya? 1 kali 1 kali 2/3 kurang oh, X. 1 kali 2/3 kali X. 1 Pangkat kali 2/3. X pangkat berapa jadinya? X pangkat 2/3 min 1. Oke, terus jadinya apa? Jawabannya atau Lanjutannya. Kan belum selesai nih, Nares. Kok Nares lagi? Cherry. di simplify Bu? 2/3 X. 2/3 X pangkat Min 1/3. min 1/3. Oke, teman-teman, kalau kalian dapat pangkat negatif, ini diubah ya. Jadinya 2/3 akar pangkat 3 dari X. Oke? Pangkat min itu, jadi kalian harus ingat lagi. A pangkat min 3 itu adalah 1/A pangkat 3 ya. Waktu kelas 10 ya, diingat lagi bentuk bilangan berpangkat. Pangkatnya negatif dipindah ke jadi 1/. Kemudian kalau pangkatnya pecahan, kembalikan lagi ke bentuk akarnya, gitu ya. Tapi nanti kalau soalnya pilihan ganda, ikutin aja bentuk soalnya apa, bentuk pilihannya apa. Harus dijadikan akar atau pangkat pecahan boleh, tapi biasanya sih dalam bentuk akar kalau pecahan. Tapi kalau negatif nggak ada ya, biasanya dipositifkan. Oke, paham ya teman-teman ya? Sekarang nomor B. Nah, kalau fx-nya masih bentuk 5/x², maka bentuk ini harus dijadikan apa dulu, Brandon? Jadi Apa? Fx sama dengan? bentar Bu. Berarti itu pakai rumus yang saya masih kurang ngerti sih Bu. Kamu lihat aja nih bentuk fungsinya ini sudah sesuai dengan rumus kita belum? AX pangkat Pangkatnya N. pangkatnya dinaikin Bu. Oke, jadinya A-nya berapa? Jadi pangkat min 2. 5 A, X pangkat min 2. 5 X pangkat min 2. Oke, nah ini udah sesuai rumus nih. Berarti
turunannya, rumusnya udah bisa dipakai. Berarti F aksen X jadinya apa, Brandon? Berarti pakai Rumusnya, yang ini. 5 kali 5 kali X pangkat kali N dulu. A kali N. apa ya? 5 kali N. N-nya berapa? N-nya berapa? -2, Bu. Min 2. Oke. X pangkat berapa? X pangkat -3. Min 3. Oke. Nah, tinggal disederhanakan. Min 10 per X pangkat 3 ya. Oke. Paham? Brandon? Paham, Bu? Oke, sip. Nomor C, kalau nomor C ini bentuknya sudah sesuai sekali dengan rumus A-nya 4, N-nya 3 gitu ya. Ya udah langsung diturunkan. Kalau bentuknya sudah sesuai berarti 12X pangkat 2 gitu ya. Nah, sekarang yang D, Oke, cari tempat dulu ya. Yang D. Fx-nya itu adalah 2x kuadrat per 3 akar x. Nadisa, ini pasti belum sesuai dengan bentuk rumus dong. Maka harus belum. Kok udah aksen. Sebentar, saya keliru ngasihnya. Oke, ini jangan dikasih aksen dulu ya, masih fx nih. A-nya berapa, Nadisa? 2/3, Bu. 2/3, sip, betul. Nah, sekarang X-nya pangkatnya berapa, Nadisa? Satu, Bu. Satu dari mana? Kamu ingat nih, waktu kelas 10. Jadi, kalau ketemu A pangkat 2 dibagi A pangkat 1, ini caranya gimana, Nadisa? Ingat, A pangkat 2 diapain? Dikurang 1. Betul. Yang ini sama, Nadisa. Berarti akar X itu pangkat berapa? Kenapa, Bu? 2x? X pangkat, kalau akar X itu X pangkat berapa? Setengah. Setengah, iya. Berarti 2 dikurang? Kurang setengah. Setengah berapa? 1/2. Nah, ya 1/2. Oke, nah ini bentuknya sudah sesuai nih. A-nya 2/3, N-nya 3/2. Nah, sekarang rumusnya boleh dipakai. Nah, berarti F aksen X sama dengan, nah, apa? Nah, bisa. 2/3 kali 3/2 X pangkat setengah. yes. Oke. Sederhananya apa? X pangkat setengah. Oke, dah selesai. Oke, paham ya? Oke, jelas. Oke, semoga jelas. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, ini perhatikan ya, pembahasannya ada di sini, bisa dibaca. Contoh yang kedua sekarang. Nah, teman-teman, nanti belum tentu fungsinya itu cuma satu suku kayak yang contoh 1. Ini karena baru contoh pertama, maka sesederhana mungkin supaya kalian bisa nangkep maksudnya. Nah, nanti polinomnya itu bentuknya bisa berjajar-jajar ya, sukunya bisa banyak nih bentuk polinomnya gitu ya, bentuk sukunya. Nah, cara menurunkannya gimana? Ya turunkan aja langsung nih. Kalau bentuknya sudah sesuai rumus ya masing-masing suku, ini berarti F aksen X-nya langsung aja. Suku pertama turunin 6X, suku kedua turunin 7. Udah selesai nih. Gitu ya. Yang penting konsep tadi ini rumusnya, ini jangan lupa.
Pokoknya A dikali N, N-nya turun ya ke bawah, kemudian nyusut 1. Ini kan pangkatnya 1 ya, 7 kali 1 ya 7. 1 kurangi 1 ya 0, X pangkat 0 ya 1. Itu kan nggak usah ditulis, jadi 7 doang ya. Nah yang nomor B sama. Nah kalau yang C, ini hati-hati, jangan langsung diturunkan. Perhatikan adakah suku yang belum rapih, dirapikan dulu gitu ya. Maksudnya apa Bu? Itu fx-nya yang C, fx-nya itu jadikan bentuk sesuai rumus semua. Nah, 4x pangkat 3 jangan diturunin dulu, 5x juga. Nah, yang ini 3x pangkat min 2 disesuaikan rumusnya dulu baru boleh diaksenkan gitu ya. Nah, ini baru 12x kuadrat min 5 min 6 per x pangkat 3 itu ya. Karena ini pangkat min 3 jadi per. Yang D juga nih, karena ada ini kan, maka fx-nya disesuaikan dengan bentuk rumus dulu. Nih jadi x pangkat 2/3 ya, ditambah 3 baru f aksennya ya. F aksen x sama dengan 6 min 2/3 akar pangkat 3 dari x, 0. Udah, Indo. Itu ya teman-teman ya. Paham ya pemakaian rumusnya ya? Egi, paham ya? Dong, Wih? Bu. Oke. Kita lanjutkan sekarang ke rumus berikutnya. Nah, rumus kalau fungsinya bentuk perkalian. Nah, hati-hati teman-teman. Ini sudah bab turunan. Jadi, kalau kalian ketemu fungsinya perkalian dua fungsi, jangan pernah F aksen X-nya adalah G aksen X dikali H aksen X. No, nggak boleh. Oke? Dia turunannya rumusnya adalah ini nih. Punya rumus sendiri. Nah, sepanjang ini ya. G aksen X dikali HX ditambah H aksen X dikali GX. Oke? Nah, ini asalnya dari mana? Perhatikan di bawahnya ada pembuktiannya. Nah, selalu dia itu kita arahkan ke definisi turunan ya. Nih. Berarti kita butuh fx plus delta x. Nih. Berarti karena fungsinya perkalian antara gx sama hx, berarti gx plus delta x dikali hx plus delta x. Oke. Kemudian kita substitusi ke definisi turunan. Nah, ternyata kita stuck, nggak bisa apa-apa ya, karena G sama H masih dikali semuanya nih. Padahal kita mau pisah antara fungsi GX sama HX nih. Berarti kita melakukan manipulasi aljabar nih. Caranya gimana? Kita memasukkan bentuk lain ke dalam persamaannya, tetapi sebenarnya kita nggak mengubah apapun. Cirinya apa, Bu? Nih. Cirinya adalah bentuk yang kita substitusi itu harus memuat 1 min, tandanya 1 plus. Jadi sebenarnya mereka 0 gitu ya. Tetapi kita butuh bentuk itu supaya nanti bisa kita pecah antara fungsi GX sama fungsi HX gitu ya. Kita bisa memfaktorkan, memisahkan mereka. Nah, cara memisahkannya adalah gimana? Nah, perhatikan nih. Pasti kita mau membawa semuanya ke definisi turunan ini gitu ya. Berarti definisi turunan itu kan di sini plus, yang ini min ya. Karena apa? Dia adalah delta, ya enggak? Yang atas itu adalah delta Y gitu kan? Atau delta F. Karena delta selisih. Selisih itu berarti plus dikurangi min, dikurangi ya. Pokoknya dua hal yang diketahui itu kita kurang, pasti itu dapatnya selisih gitu ya. Nah, berarti yang ini plus, ini min. Ini kita jadikan kelompok pertama. Kemudian yang ini plus, yang ini min. Kita jadikan kelompok yang kedua. Nah, kemudian kita mencari, kita pisah dulu boleh nih. Dipecah dulu ya, pecah dulu nih. Kemudian perhatikan, kita mencari unsur yang sama, kita faktorkan. Nah, perhatikan di sini. Yang bagian depan ini, ya unsur samanya apa? Oh, ternyata GX plus delta X.
Gx plus delta X itulah yang akan kita faktorkan. Nih, faktorin keluar ya. Nah, kemudian bagian yang belakang yang sama apa? Kita cari nih bagian yang belakang. Yang ini Gx plus delta X dikali Hx dikurangi Gx Hx. Nah, berarti Hx-nya ya yang kita faktorkan keluar ya. Nah, ini perhatikan nih. Hx-nya difaktorkan keluar. Kemudian perhatikan teman-teman bentuknya. Nah, ini saya kasih deh. Di sini muncul bentuk ini nih. Nah, yang setelah pemfaktoran ya, yang di dalam itu delta X-nya kita pisah karena ini perkalian, maka boleh ya delta X-nya kita ikutkan ke yang Hx plus delta X dikurangi Hx dibagi delta X. Nah, ini kena limit. Limitnya juga kita pecah. Kalau kena limit, maka dia adalah sama dengan apa nih? Cara limit Hx plus delta X dikurangi Hx dibagi delta X, di mana delta X-nya mendekati 0, ini sama dengan apa, Ciar? Maksudnya, Bu? Nih, kalau ketemu bentuk limit Hx plus delta X dikurangi Hx dibagi delta X yang mendekati 0, dia itu sebenarnya nilai apa sih? Yang rumus waktu itu. Ini apa sebenarnya? Yang bentar, Bu. Apa ya? Limit Hx plus delta X dikurangi Hx dibagi delta X, di mana delta X-nya mendekati 0, dia harganya itu sebenarnya sama aja dengan apa sih? Laju sesaat. Laju sesaat dari fungsi apa? Nah, perubahan apa? H ya, fungsi ya. H kan? Nah, berarti dia adalah H aksen X. Oke, jelas? Ini adalah definisi turunan. Turunan dari H, fungsi H, ya enggak? Benar? Benar? Karena Hx plus delta X dikurangi Hx dibagi delta X. Ini adalah kecepatan rata-rata untuk fungsi H. Betul? Nah, nilai limitnya berarti H aksen X. Oke? Nah, sekarang bagian yang berikutnya. Yang belakang, ini saya pisah juga nih. Nah, ini berarti jadi apa cara? Gx plus delta X dikurangi Gx dibagi delta X. Limitnya kita masukkan juga. Ini apa cara? Turunan dari G. G aksen X. Oke. Nah, kalau saat kalian belajar limit sama Bu Sri ini, saya tuliskan nih. Lim Gx plus delta X, di mana delta X mendekati 0. Cara mengerjakan soal limit ini gimana caranya? Diapain? Langkah pertama mengerjakan soal limit. Apa cara? Ingat nggak? Langkah pertama, substitusi. Betul. Substitusi. Kalau disubstitusi dapat 0/0, berarti harus difaktorkan atau kali akar sekawan atau boleh pakai Dlopita gitu kan, katanya Bu Sri kan. Nah, ini kan nggak mungkin 0/0, orang dia nggak pecahan, ya udah substitusi kan. Nah, ya udah dapatnya Gx ya, karena delta X 0. Betul? Jelas ya? Nah, ini berarti Gx, ini Gx. Oke, bagian depan kita dapat Gx dikali H aksen X, benar kan? Yang ini limit ini juga Hx doang nih, ya kan? Hx kali G aksen X. Dapat rumus kita. Nah, perhatikan. Nah, ini penjelasannya di bawah nih. Nah, berarti kita dapat rumusnya, yang ini Gx, ya kan? Ini adalah ke sana. Yang ini adalah tadi H aksen X, yang ini tetap Hx, yang ini G aksen X. Maka kalau kalian ketemu fungsi fx itu perkalian dari dua fungsi, jangan pernah lagi menurunkannya adalah G aksen X kali H aksen X, Bu. Jangan ya, nggak berlaku. Berlakunya rumus ini. Paham ya?
Sekarang ke contoh soal. Nah, saya bikin contoh baru aja biar lebih paham. Kalau kalian punya fungsi Y adalah 2x kuadrat min 5x plus 7 dikali 2 min x pangkat 3. Oke, Y aksennya apa? Berarti kita panggil dulu GX-nya yang depan ya, 2x pangkat 2 min 5x plus 7. Turunkan dulu ya. G aksen X sama dengan 4X min 5. Nah, nanti kalian udah langsung cepet ya pakai rumus yang pertama tadi ya. A kali N, oh 2-nya turun nih, kali 2 kali 2, 4. X-nya pangkatnya nyusut 1 ya. Nah, ini pangkat 1 ya, X-nya ya. Min 5 kali 1 ya min 5, X-nya pangkat 0 ya udah nggak usah ditulis. 7 konstanta, turunannya 0. Nah, sekarang yang HX. Itu yang belakang, 2 min X pangkat 3. H aksen X turunin dulu. 2 itu konstanta ya udah 0 nggak usah ditulis. Minnya ikut ya. Min X pangkat 3 berarti min 3 X pangkat 2. Oke. Nah, kemudian perhatikan tadi rumusnya. Tadi GX itu dikali sama H aksen. Nah, ini nggak ada aksen, dikali sama aksen dan mereka tukeran. Nah, berarti caranya adalah biar gampang nanti saat buru-buru gitu kan. Kalian kasih aja tanda kayak gini. Nih, ini artinya disilangkan, dikali silang gitu ya. Oke. Berarti Y aksennya adalah ya udah Y aksen X 4X min 5 dikali 2 min X pangkat 3 gitu ya. Ikuti tanda panah yang kamu buat, ditambah min 3X kuadrat dikali sama 2X kuadrat min 5X plus 7. Nah, kalau udah dapet seperti ini tinggal kali-kali pelangi ya. Sama dengan nih kali jadi 8x kali jadi min 4x pangkat 4 kali min 10 kali plus 5x pangkat 3. Nah, yang ini kali. Min, berarti min 6x pangkat 4 plus 15x pangkat 3 plus min jadinya 21x pangkat 2. Oke, berarti sama dengan tinggal digabung yang pangkatnya sama ya. Min 4 min 10x pangkat 4 pangkat 3 20 x pangkat 3 pangkat 2 min 21x kuadrat pangkat 1 plus 8x konstanta min 10. Selesai. Oke, saya stabil nih. Ini hasil akhirnya. Nah, kemudian Bu, kalau misalnya Y-nya saya mau kali pelangi aja boleh enggak? Bisa ya teman-teman ya. Coba deh kita mau lihat nih. Y-nya kita kali pelangi aja nih. Y tadi adalah yang ini. Kita kali pelangi nih. Sebentar saya tulis dulu deh biar bisa digeser. 2 min X pangkat 3. Kita kali pelangi dulu. Sama dengan ini saya urutin langsung deh. Min 2x pangkat 5, kemudian pangkat 4, cuman ini doang ya, plus 5x pangkat 4, pangkat 3 itu cuman ini doang, min 7x pangkat 3, pangkat 2 cuman ini doang, plus 4x pangkat 2, pangkat 1 cuman ini doang, min 10x, konstanta 14. Oke. Nah, Y aksennya langsung aja pakai rumus pertama tadi ya. Min 2 kali 5 berarti min 10 X pangkat 4. 5 kali 4 plus 20 X-nya nyusut pangkat 1. Pangkatnya nyusut 1. Min 7 kali 3, 21 pangkatnya nyusut 1, 2. 4 kali 2 berarti plus 8X pangkatnya nyusut 1. Min 10. Konstanta 0. Dah habis. Perhatikan teman-teman. Kita cek. Min 10x pangkat 4, min 10x pangkat 4 sama. 20x pangkat 3, 20x pangkat 3. Min 21x sama. 8x sama. Min 10 sama. Oke, teman-teman. Jadi nanti kalau dapat soal perkalian dua fungsi, bebas. Kalian boleh pakai U kali P. Kok U kali P? Kebiasaan. G kali H.
atau pakai kali pelangi aja gitu ya. Paham ya Jo ya? Oke. Lebih gampang yang mana terserah kalian. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu nggak nih perkalian? Turunan dari fungsi perkalian. Chris, paham? Oke. Kita lanjutkan ke rumus pecahan ya sekarang ya. Kita lanjutkan ke rumus pecahan. Kita nanti lebih banyak ke membahas soal aja. Itu yang lebih penting. Bentuk fungsi pecahan. Nah, ini juga penurunannya udah beda lagi nih ya. Rumusnya udah beda lagi. Jangan pernah nanti F aksen X-nya kalian G aksen X langsung dibagi H aksen aja, Bu. No, nggak boleh ya. Ini bolehnya dipakai saat kalian mengerjakan soal limit. Oke? Soal limit boleh. Pecahan nih, turunin atas, kemudian turunin bawah, kemudian limitnya substitusi. Itu beda topik ya. Itu turunan membantu menyelesaikan soal limit. Kalau ini topiknya adalah turunan, jadi nggak boleh dipakai Delopita. Delopita itu adalah teorema di mana turunan bisa membantu menyelesaikan soal-soal limit yang mungkin agak ribet kalau diselesaikan dengan limitnya sendiri. Nah, ini turunannya adalah ini rumusnya. G aksen X dikali HX dikurangi H aksen X dikali GX dibagi HX pangkat 2. Nah, perhatikan pembuktian rumusnya. Kita juga memakai definisi turunan lagi ya untuk mendapatkan rumusnya. Nah, kita butuh fx plus delta x lagi ya, dimasukkan ke sini. Substitusi ke sana ya. Nah, kita peroleh di sini jadinya adalah silakan kalian perhatikan dulu ya di pembuktiannya. Sebentar, saya tinggal dulu sebentar. Saya mau. Oke, sekarang kita lihat pembuktiannya di sini. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang perkalian tadi ya. Jadi nih perhatikan. Ingat kalau ada pecahan di dalam pecahan, ini kita pisah. Salah. Kita pisah seper delta X-nya ya, kayak di latihan kemarin. Kemudian ini disamakan penyebutnya ya. Penyebutnya. Nah, berarti penyebutnya HX sama HX plus delta X itu kita kali. Kemudian, karena ini kita nggak bisa ngurai lagi, kita nggak bisa pecah antara GX sama HX ya, maka kita memanipulasi lagi. Buat manipulasi aljabarnya. Dengan cara menambahkan HX kali GX. Karena manipulasi, maka ingat ada plus, ada min. Nah, kemudian minnya kita dekatkan sama yang plus, kemudian plusnya kita dekatkan sama min ya. Tujuannya apa? Selalu tujuannya ke definisi turunan, gitu ya. Nah, definisi turunan kan pernya delta X. Berarti ini tukeran tempat ya sama ini ya. Kita tukar tempatnya. Tukeran tempat yuk. Nah, ini perhatikan tuh. Sekarang udah pindah ke bawah ya. Yang ini pindah ke luar. Delta X-nya yang ke dalam. Nah, kemudian kita faktorkan unsur samanya yang ini dengan ini. Unsur samanya yang mana nih? HX. Berarti HX yang kita faktorkan keluar ya. Nanti ini dia di sini. Kemudian yang bagian belakang. Bagian yang belakang ini unsur samanya apa nih? GX nih. GX sama GX ya. Nah, keluar. Oke. Kemudian ini ada kurung besar ya, nih ada kurung besar nih. Jadi ini nanti ada tanda plus. Ternyata, kebalik ya nih ya. Ini kebalik definisi turunan yang terbalik ya. Masa delta X plus delta X-nya di bagian belakang. Berarti minnya kita keluarkan ya. Nih kita keluarkan supaya dia susunannya jadi sesuai. Nah kemudian kita
pecah masing-masing limitnya, perhatikan nih, limit semua kita kasih limit nih. Limit ini, limit ini, limit ini, limit ini, limit itu gitu ya. Masuk ke masing-masing. Nah, ini kita lihat lagi nih. Ini seperti pengerjaan limit yang tadi. Karena bukan pecahan, maka delta X langsung substitusi ya. Ini adalah HX. HX, yang ini juga HX. Nah, maka muncullah tadi di rumus adalah per HX kuadrat ya. Karena dari sini nih, dari disamakan penyebutnya tadi. Yang ini juga HX. Yang ini adalah G aksen X. Yang ini GX. Yang ini apa? H aksen X. Nah, maka kita ketemu rumusnya. Jadilah, tadi rumusnya adalah F aksen X adalah, nah kita per aja di sini HX kuadrat ya. Kuadrat. HX, saya tulis yang aksen dulu deh. Dikali HX, dikurangi H aksen X dikali GX. Gitu ya. Nah, itulah kenapa rumusnya ini. Ya, oke, teman-teman. Jadi jangan pernah nanti kalau ketemu fungsi pecahan, kalian menurunkannya turunan atas dibagi turunan bawah. Jangan. Oke, sekarang kita contoh soal biar lebih paham. Misalnya kalian punya fungsi fx itu adalah 2x pangkat 3 min 4x per 8 min 5x pangkat 2. Oke, yang ditanya f aksen x-nya apa? Oke, teman-teman kalau kalian ini nih, kalau saya, ini kan agak panjang nih rumusnya ya. Nah, saya biasanya gini, membedakannya itu, ini saya sebut atas, bawah. Nah, begitu. Supaya saya menurunkannya lebih gampang. Nah, perhatikan, atas kan GX tuh. Nah, saya sebutnya ini gini, turunan atas dikali bawah, dikurang turunan bawah kali atas dibagi bawah kuadrat. Nah, gitu. Saya menghafalkannya gitu. Berarti di sini F aksen X-nya adalah turunan atas ini kita turunin dulu. Hasilnya adalah 6x kuadrat dikurangi 4 dibagi yang bawah. Berarti bawah diem aja tuh. Jangan diturunin. Oke? Yang atas itu berubah karena apa turunannya. Yang bawah diem aja. Dikurang, jangan lupa ya kalau perkalian tadi ditambah ya. Kalau ini jangan kebalik ya, pokoknya turunan atas dulu nih. Turunan atas dikali bawah, baru turunan bawah nih, bawah baru diturunin. Min 10x ya, dikali atas. Nah, atas baru diem aja nih, di bagian belakang. Nah, baru dibagi bawah kuadrat. 8 min 5x kuadrat pangkat 2. Nah, ya sudah tinggal dijabarkan pembilangnya ya, penyebutnya diem aja. Ini dikali pelangi nih. 6x kuadrat dikali 8. 48 X pangkat 2. Benar nggak tuh? 6 kali 8. 678. 48. Benar ya? 6 dikali 5. Min ya. Min 30 X pangkat 4. 4 dikali 32. 4 dikali plus 20. Oke. Ini min dikali min jadi plus. Plus 20x pangkat 4. Min 40x kuadrat. Nah, dibaginya bawahnya jangan diubah, biarin aja daripada kalian tambah pusing. Yang pusing itu atasnya aja gitu ya, teman-teman ya. Nah, tinggal disederhanakan tuh yang pangkatnya sama tuh, oh, min 10 ya. X pangkat 4. Pangkat 3 ada enggak? Oh, enggak ada ya. Serius? Enggak ada. Ya udah. Pangkat 2 ya sekarang ya. Pangkat 2 itu 40 berarti 8, 28. X pangkat 2. Konstanta pangkat 1 enggak ada. Min 30. Oke. 8 min 5x kuadrat pangkat 2. Udah selesai. Jelas?
teman-teman? Yang pangkat, yang fungsi pecahan? Stella, paham ya? Oke. Oke, kita berapa menit lagi? Matthew? Sampai 15 ya bukan masalah. Oke, masih ada waktu ya. Oke, teman-teman, satu rumus lagi sebelum ke soal ya. Rumus turunan sekarang fungsi bentuk komposisi. Nah, ini yang bentuk terakhir ya. Nah, kalian harus mengingat lagi nih bentuk komposisi itu kayak gini. Kalau misalnya kalian punya fungsi gx itu adalah 2x pangkat 5 min 1. Kemudian fungsi hx itu adalah 2 min x pangkat 3. Nah, kemudian fungsi fx itu adalah g bundaran hx. Terus yang ditanya adalah f aksen x itu sama dengan apa? Nah, perhatikan teman-teman. Kalian harus ingat komposisi fungsi lagi ya. Minimal kalau komposisi fungsi terlalu jauh, kalian mengingat transformasi geometri kemarin. Karena ini mirip nih, ada ya. Komposisi transformasi, ingat ya. Nah, berarti kalau ada fx adalah komposisi dari g bundaran hx, maka fx itu adalah gimana cara membuat fx-nya? Fx itu adalah siapa yang masuk ke mana nih? Antara fungsi g sama h. Matthew, masih ingat komposisi fungsi? Yang mana itu, Bu? Saya nggak lupa. Kelas 10 sih. Atau gini aja, kalau kita ke komposisi transformasi aja ya, yang terdekat ya. Ini kan domainnya ya, domainnya itu X. X itu akan masuk kemana dulu nih, Matthew? Ke H atau ke fungsi G? Ke G ya? Domain, kalau kamu ingat komposisi matriks, domainnya di sini kan? Domain ini akan masuk ke matriks yang terdekat atau ke matriks yang sini? Ke G. Matriks G apa ke matriks H dulu? Kalau ada M1.M2. Yang bekerja dulu itu matriks pertama atau matriks kedua kalau transformasi matriks? Jujur saya agak lupa, Bu. Mungkin yang kedua. Yang ini, karena apa? Domainnya di sini. XY titiknya itu ada di belakang. Maka ini harus berlaku ke sini dulu, baru habis itu ke sana. Oke? Jadi seperti membaca huruf Arab. Sama, di fungsi juga seperti itu. Jadi kalau saya ingatkan lagi deh komposisi fungsi. Nah, Pak Bobi dulu kan membuat 3 himpunan nih, himpunan A, himpunan B, himpunan C kan. Domain kan di sini ya enggak? Nah, kalau saya membuat komposisinya itu adalah G bundaran H. Begitu. Maka fungsi H di mana? Fungsi H itu di sini. Kenapa? Karena H itu terdekat domain kan? Nah, berarti fungsi G itu di berikutnya. Begitu ya? Lah, Bu, kebalik. Lah ya memang komposisi kan memang terbalik. Dia kayak huruf Arab itu dari kanan ke kiri gitu ya. Oke? Nah, maka kan kalian kalau X masuk ke fungsi H jadinya adalah HX. Ya enggak? Fungsi HX masuk ke fungsi GX jadinya adalah GHX. Nah, begitu ya. Maka di sini kita bisa menjabarkan nih. Kita punya fx itu berarti jadinya adalah G dalam kurung HX. Nah, artinya apa? Mana kursor saya? Nah, artinya apa? Fungsi HX ini masuk ke fungsi HX ini masuk ke X-nya si fungsi G. Gitu ya, konsep komposisi ya. Berarti 2
X-nya berubah menjadi HX pangkat 5 min 1. Nah, ini adalah fx kita, hasil komposisi antara G dan H ya. Nah, perhatikan. Sekarang kita mau menurunkan fungsi fx-nya. Nah, turunannya adalah justru fungsi yang terluar ini yang kita turunkan dulu. Jadi, f aksen x-nya itu justru g aksen. Nah, fungsi yang terluar ini yang kita turunkan dulu. Hx-nya dimaja, baru kemudian dikali sama turunan fungsi yang lebih dalam. Maka di sini kenapa judulnya adalah mana tadi? Salah. Nah, kenapa aturan rantai? Karena berantai menurunkannya. Oke? Nah, ini perhatikan. Gx-nya dulu yang terluar, kemudian baru Hx. Kalau ada 3 fungsi ya berarti fungsi yang berikutnya yang diturunkan terakhir, gitu ya. Nah, sekarang kita mau menurunkannya nih. Gx tadi siapa? Si 2x pangkat 5 itu ya, min 1. Berarti f aksen x-nya adalah 2x pangkat 5 min 1 itulah yang kita turunkan dulu. Berarti 2 kali 5 ya. 2 kali 5, 10. Kemudian 2 min x pangkat 3-nya dimaja dia karena dia hx. Pangkatnya nyusut 1 nih. Turunan dari 1, 0, nggak usah. Nah, baru dikali sama turunan yang di dalam nih, 2x pangkat 2 min x pangkat 3. Berarti min 3x kuadrat. Oke, paham teman-teman? Aturan rantai atau turunan fungsi komposisi, paham ya? Fungsi yang terluar itu yang kita turunkan dulu. Nah, ini min 3x kuadrat kita kali sama 10. Min 30x kuadrat dikali 2 min x pangkat 3 berpangkat 4. Di min aja, jangan dijabarin ya. Susah jabarin pangkat 4. Kelamaan. Ini aja udah benar. Apakah jelas teman-teman? Turunan fungsi komposisi. Paham? Jadi berantai ya. Fungsi yang terluar itu yang dikerjakan duluan turunannya. Fungsi yang terakhir adalah yang di dalam kurung yang punya pangkat ini ya. Nah, perhatikan. Membedakan dia fungsi susah nih membedakan dia fungsi komposisi atau bukan. Nih, perhatikan. Kalau yang punya pangkat itu serombongan, maka dia komposisi. Bu, kalau misalnya nggak serombongan, tapi saya punya kayak gini nih, 2x pangkat 5. Ya ini komposisi juga, karena yang punya pangkat 5 itu ada unsur 2-nya ini ya. Bukan cuma x doang, tapi kalau fx itu cuma x pangkat 5, ya ini fungsi biasa, ini polinom. Oke, kalau ini komposisi. Jelas ya, teman-teman ya? Bedanya fungsi komposisi sama fungsi polinom biasa. Pokoknya kalian lihat nih, yang punya pangkat itu cuman X doang atau enggak, ada temennya X. Kalau ada temennya X berarti dia fungsi komposisi. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini perhatikan. Kita turunkan fungsi yang 2 ini. Kalau yang fungsi ini, maka f aksen X-nya jadinya adalah 10x pangkat. Kok 10 salah. Karena dia ada tanda kurungnya ya. Ini ada kurungnya kayak begini. Nah, maka ini bukan 10. Mana penghapus saya? Ini. Maka turunannya adalah, sebentar bisa. Nggak kelihatan. 5-nya turun dulu. 5x, 2x pangkatnya 4 baru dikali sama 2. Gitu ya. Jadinya 10 kali 2x pangkat 4. Kalau yang ini turunannya maka f aksen x-nya adalah 5x pangkat 4 doang. Tuh, perhatikan. Beda ya. Gitu. Semoga paham. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Nah, teman-teman kalian latihan soalnya yang nomor 1 dulu ya. Kalau 1 aman nanti baru nomor 2. Oke. Nomor A. Oh, ini kali pelangi aja ya, bisa ya. Ini juga masih sederhana. Ya, ini kali pelangi aja. Nggak usah pakai kali V. Nah, silahkan dicoba. Tapi nanti yang wajib kalian kerjakan yang ini. Ya. KLMN. Ada 5 soal ya.
5 soal PR. Oke. Ini sudah campuran ya. Ini sudah campuran nih komposisi ini. Ini komposisi juga karena 4/3 itu pangkatnya si X kuadrat plus 3. Nah, ini juga nih baru ini pakai perkalian ya, GX kali HX ya. Kalau yang ini nggak usah, ini kali pelangi aja ya. Nggak usah pakai GX kali HX. Tapi kalau misalnya mau pakai perkalian juga boleh. Oke teman-teman, apakah jelas apa yang harus kalian kerjakan? Apakah masih ada pertanyaan dulu nih sebelum kita stop? Silakan. Kobe, mau tanya lagi, Jojo, Marcel, Elron, Pohan, mau tanya dulu nggak? Atau udah? Aman? Aman, Bu. Aman. Oke. Kalau aman berarti ini saya stop ya, teman-teman ya. Oke, saya stop. Jangan lupa ya, KLMN 5 soal itu PR yang wajib buat minggu depan.